Hari ini gue mau coba review modul belajar robotik yang gue dapat dari seorang kenalan, namanya Ribot V1. Modul ini bisa didapat di Robotic Explorer Bandung yang banyak bergerak di bidang edukasi, khususnya berkaitan dengan robotik. Dan modul Ribot ini itu salah satunya. Dan ini adalah toolbox yang berisi komponen-komponen yang akan digunakan kalau kita ikut kelas atau kursusnya. Penasaran apa aja isinya? Coba yuk kita lihat isi dari modul Ribot V1 ini kira-kira ada apa aja ya. Ini ada baut dan spacer, dan ini kondisi udah terpasang karena ini gue pinjem dari kenalan ya, jadi memang nggak sepenuhnya brand new. Lalu ini juga ada gear yang terbuat dari akrilik. Ini ada obeng plus. Terus ini juga ada sensor. Ini motor servo. Coba kita lihat bawahnya ya. Dan ini adalah Arduino Uno board yang akan kita pakai. Ini adalah modul shield-nya. Nah, modul shield ini itu sudah bisa langsung dipasang ya. Memang modul shield itu dirancang khusus untuk jadi add-on-nya Arduino. Jadi makanya ini udah tinggal langsung klik aja. Oke, simple kan? Oke, coba kita coba dulu ya. Lalu ini ada LED. Ini input switch. Dan juga ada mini buzzer. Terus juga motor DC-nya. Oke, coba terus ada apa lagi ya ini ya? Ya, dan ini ada juga kabel RJ11 atau yang biasa kita sebut dengan kabel telepon. Nah, ini itu nanti akan dipakai untuk menghubungkan antara modul 1 dengan Arduino boardnya melalui shield modul yang udah ada. Dan dengan pakai kabel RJ11 ini tentunya masangnya juga akan lebih gampang ketimbang kita harus pakai jumper yang colokannya kecil-kecil ya. Nah, ini juga ada modul strukturnya. Ini udah ada bolongan-bolongannya yang bisa nanti digunakan untuk masang spacer dan baut-baut yang kecil yang tadi kita udah lihat di awal. Nah, ini adalah alasnya. Nanti kita bisa taruh Arduino-nya di atas alas ini. Terus kita bisa pasang baut-bautnya juga di sini supaya Arduino dan modul-modul lainnya bisa gampang untuk kita kerjakan. Terus Ribot V1 ini juga didampingi dengan file PDF. Jadi file PDF ini nanti bisa digunakan sebagai guide bagaimana kita mengkombinasikan alas yang tadi kita lihat dengan Arduino Uno board-nya, dengan shield-nya, dengan komponen LED dan lain sebagainya, dan juga bagaimana cara pasang spacer dan baut-bautnya. Di sini kita bisa lihat ya, tuh ada petunjuk-petunjuknya di titik mana aja bautnya perlu dipasang dan seperti apa shield modulnya dipasang di Arduino, di mana Arduino-nya akan dipasang di alas tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh untuk motor puli. Terus juga ada contoh lain lagi selain ini. Nah, kalau yang ini tuh untuk traffic light ya, lampu lalu lintas. Jadi ada suara, nanti kita bisa mainin lampunya juga. Lalu ini juga ada contoh untuk bikin kincir angin. Jadi kita menggerakkan motornya dan nanti berputar seperti kincir angin. Nah, kalau yang ini itu contoh untuk pintu palang kereta. Ya, jadi misalkan kalau ada kereta mau lewat, nanti dia tutup, dia buka. Nanti di sini juga banyak ada contoh-contoh lain yang bisa kita lihat. Ya, tapi tentunya lebih jelasnya kalau kita ikut kursusnya nanti akan dibahas satu persatu ya. Tapi karena gue nggak ikut kursusnya,
gue akan coba buat seperti yang gue udah tampilin di intronya. Check it out. So, untuk sedikit refresh apa sih yang akan gue buat, seperti di intro tadi, itu adalah kincir angin dengan LED dan ada bunyi. Dan untuk ngerakit hal tersebut, kita perlu ini alasnya, lalu ini ada Arduino Uno board sama shield modulnya. Terus juga kita perlu ambil, sebentar, ini mini buzzernya, terus ini LED. Kita perlu 2 aja ya, kita ambil LED yang kuning sama yang hijau. Nah, ini motor DC dan ini strukturnya. Nanti kita akan taruh kincir anginnya di situ, dan kita akan taruh motor DC-nya juga di situ. Terus juga kita akan perlu kabel RJ11 ini untuk menghubungkan antara komponen LED-nya nanti dengan shield modul dan Arduino Uno-nya. Oke, sebentar, gua akan rakit ini dan nanti kita akan lanjutin videonya lagi di bagian-bagian pas mau pasang kincir anginnya. A few moments later. Oke, nah ini sekarang udah lagi mau pasang kincir anginnya ya. Dan sambil sambil nunggu, gue juga akan sambil jelasin apa aja yang udah kepasang di situ. Ya, di situ Arduino Uno boardnya udah terpasang dengan modul shield yang ada di bagian kiri bawah alas. Lalu juga modul LED-nya sudah terpasang dan ada mini buzzer di paling kanan. Di bagian yang berdiri yang bentuknya kayak menara, di situ ada tonjolan putih, itu adalah bagian dari DC motornya ya. Jadi tiang untuk kincir anginnya ini di belakangnya itu ada motor DC. Dan sekarang ini kincir anginnya gue akan pasang ke DC motor tersebut ya, supaya nanti pada saat dia DC motornya gerak, ini akan menggerakkan kincir angin yang kita udah buat ini. Oke, sip. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini ya. Ada kincir angin, ada LED, ada buzzer. Oke, kita rapin dulu. Nah, ini di motor DC-nya itu sudah terpasang RJ11-nya. Untuk motor kita hubungkan dengan port M1. Lalu untuk LED-nya ini kita akan coba pasang di yang port 11 ya. Lalu LED hijaunya akan dihubungkan ke nomor 10. Ini kabelnya agak naik-naik ya, jadi nanti kalau pada saat kincir anginnya muter bisa nyangkut ke kabelnya. Kita putar sedikit. Oke, nampaknya kurang satu lagi ya kabel RJ11 nya. Coba sebentar. Nah, ini untuk buzzernya kita mau pasang ke nomor 9, tapi kayaknya kejauhan ya. Coba yang LED kita geser aja deh ke yang 9 dan yang 10. Jadi buzzernya itu bisa dicolok ke yang nomor 11. Oke, semua udah terhubung ya. DC motor ke M1, yang port 11 ini ke mini buzzer, lampu LED hijau ke 10 dan yang kuning ke 9. Dan sekarang kita colokkan kabel USB Type A nya sebelum kita beralih ke code-nya. Oke,
Lalu sekarang di code-nya kita akan coba sesuaikan pin yang tadi udah terpasang, dan kita akan coba declare code kita sesuai dengan rangkaian yang tadi kita udah bikin ya. Sekarang di sini kita buat untuk pinnya dulu. Untuk pin LED yang pertama, variabel nggak boleh pakai spasi ya. Pin LED kuning ini tadi kita pasang di nomor 9. Lalu pin LED hijau kita pasang di nomor 10. Lalu kita buat satu variabel lagi untuk buzzernya. Buzzer tadi kita taruh di pin nomor 11. Dan kita setup mode dari pin LED kuning, LED hijau, dan buzzer itu nanti akan sebagai output. Kita set sebagai output ya, karena dia emang mengeluarkan output dalam bentuk cahaya ataupun suara. Oh ya, hampir ketinggalan satu lagi, itu adalah pin untuk motor DC-nya yang akan menggerakkan kincir angin. Tadi itu tulisannya M1, M1, tapi kemarin sempat coba-coba, itu pinnya itu ada di nomor 7. Lalu untuk code yang akan kita tulis di bagian loop, intinya kita mau menyalakan komponennya satu persatu dari LED kuning, hijau, buzzer, dan terakhir menggerakkan motornya supaya kincir anginnya muter. Antar setiap komponen akan kita coba kasih gap sebanyak 1 detik supaya kita bisa lihat ya, habis yang kuning nyala nanti ke hijau, habis LED hijau nyala lalu ke buzzer bunyi, lalu terakhir setelah 1 detik lagi akan ke pin motor. Nah, ini ada sedikit error. Oh ya, ada sedikit typo ya, kurang titik koma ini di belakangin digital right untuk low. Oops, kelebihan. Oke, kita coba verify lagi. Oke, verify berhasil ya. Kita bisa langsung upload nih ke Arduino-nya. Oke, ini juga udah kita bisa lihat apa yang terjadi waktu code-nya ke-upload ya. Jadi lampunya gantian nyala, lalu ada buzzer dan kincir anginnya muter. Oh, tapi kalau di intro kok pada saat dia berhenti lampunya kuning, tapi pada saat dia jalan lampunya hijau. Nah, kita perlu sedikit lakukan perubahan supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan yang ada di intro tadi. So, idenya itu kita akan nyalakan lampu kuning berbarengan dengan bunyi buzzer. Tapi di saat itu juga motor DC dan lampu LED hijaunya dalam kondisi mati. Dan begitu pula sebaliknya, pada saat lampu LED kuningnya kita matikan dan bunyi buzzernya kita matikan, gantian kita akan nyalakan lampu LED hijau dan menggerakkan motornya. Oke, kode yang kita tidak perlu kita buang, sedikit kita rapiin, kita verify. Oke, ada kurang titik koma lagi, ya kita benerin, lalu kita bisa verify lagi. Oke, kita upload. Oke, di situ kita udah bisa lihat ya perubahan dari kincir anginnya. Pada saat dia berhenti lampu kuning, pada saat dia jalan lampunya yang nyala hijau. Sini kita kasih juga delay jadi 3 detik supaya lebih kelihatan, nggak terlalu cepat. Oke. Dan untuk modul reboot V1 ini sebenarnya kita bisa lihat ke Instagram ya,
karena mereka punya Instagram namanya Robotic Explorer Bandung. Nah, seperti contoh di post ini, mereka punya holiday program buat liburan anak-anak untuk kursus, dan juga ada, ya bisa dilihat nih banyak ya postnya mereka. Untuk detail lebih lanjut bisa langsung di-explore aja post-post dari Robotic Explorer Bandung. Dan sekian review video kali ini. Salam ngulik.